Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari ada yang bertanya ke Abah, ya insya Allah seorang ibu-ibu, dia menanyakan ke Abah bahwa bagaimana praktek ibadah umroh yang tidak mampir ke Madinah terlebih dahulu. Jadi beliau ini minta penjelasan, beliau berserta rombongannya ini akan umroh. Hanya saja dari Indonesia ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Dia bilang seperti itu. Sebenarnya Abah sudah buatkan video tersebut Bapak Ibu, hanya saja ya, sudah lama, insya Allah lebih dari 1 tahun. Dan karena video Abah ini kan ratusan ya, insya Allah mungkin video-video Abah itu sampai 200 lebih. Untuk mencarinya ya mungkin agak kesulitan. Nah untuk itu di sini sedikit akan Abah jelaskan bagaimana caranya mencari video-video Abah untuk mempermudah Bapak Ibu. Umpamanya pengen tahu video mengenai tata cara tayamum umpamanya. Kemarin juga ada yang nanya lagi, Abah bikinkan dong, buatkan video mengenai tayamum, padahal kan sudah dibuatkan. Berarti caranya bagaimana? Caranya, pada saat Bapak Ibu sedang nonton video Abah, sedang melihat, di sebelah kanan yang bawah itu ada tulisan subscribe. Caranya diklik atau ditekan sekali. Ingat sekali saja. Kemudian nanti akan berubah menjadi gambar lonceng. Tekan sekali lagi, diklik. Setelah 2 kali klik kan berarti kan menekan tulisan subscribe, kemudian tekan lagi gambar loncengnya. Nah, setelah itu sudah cukup seperti itu, jangan dikotak-atik lagi. Tulisan subscribe-nya, gambar loncengnya tidak perlu ditekan-tekan lagi, sudah selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu sedang melihat video Abah itu, di sebelah kiri bawah itu ada gambar Abah Jojo lingkaran. Tekan saja, diklik. Gambarnya, gambar orang, gambar Abah itu ditekan, nanti akan keluar tulisan ya, berikut gambar Abah Jojo, kemudian ada tulisan video dan lain sebagainya. Silahkan dicari atau ditekan nanti yang ada tulisan videonya. Diklik lagi, tekan, nah, nanti akan keluar gambar-gambar yang ada Abah Jojonya. Nah, dicari lagi, ya. Ditulis, ada kan tulisan video, diklik lagi video. Nah, di situ, ya, kalau Bapak Ibu ingin melihat video yang paling banyak ditonton umpamanya, diklik lagi tuh tulisan videonya. Nanti ada pilihan video terbaru, kemudian ada pilihan video paling populer. Silahkan pilih saja umpama yang paling populer yang mana, atau pilih video yang terbaru apa. Tuh ya, caranya seperti itu. Karena, ya, kenapa Abah sampaikan seperti ini? Ya, Abah perhatikan itu, Bapak Ibu yang akan umroh itu kan usianya rata-rata ya mungkin di atas 40 tahun. Dan terkadang untuk YouTube ini, ya mungkin ada juga yang hanya tahu dari anaknya atau apa umpamanya. Nah, itu petunjuk dari Abah seperti itu ya. Ingat ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang akan umroh, ada 2 cara. Yang pertama, biasanya dari Biro Travel itu akan memberikan paket umroh, ya, yang mana perjalanan umrohnya itu dari Indonesia ke Madinah tujuannya. Dari Madinah barulah ke Mekah. Pada umumnya seperti itu pada umumnya. Hanya saja ada juga Biro Travel dari Indonesia ke Jeddah langsung ke Mekah. Berarti ada 2 pilihan. Dua-duanya bisa dilakukan. Ya. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana Abah? Selama ini memang Abah sering membuatkan video-video
ya tata cara ibadah yang dimulainya itu dari Madinah. Karena memang Abah buatkan itu banyak yang ke Madinah terlebih dahulu, dari Madinah barulah ke Mekah. Tuh ya. Nah, baik, langsung saja Abah akan jelaskan. Bagi Bapak Ibu yang dari Biro Travelnya sudah memiliki perencanaan bahwa umrohnya akan langsung ke Mekah, apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, pada saat akan berangkat umroh, contoh, misalnya, Bapak Ibu silahkan ke bandara, umpamanya jam sekian. Umpamanya, silahkan boleh langsung saja mandi ihram di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak Ibu disuruh kumpul dulu di hotel, dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, kumpulan di hotel, umpamanya. Biasanya hotelnya itu tidak jauh dari bandara. Nah, disitulah Bapak Ibu, kalau ada kesempatan katanya disuruh menginap terlebih dahulu, berarti pada saat dari hotelnya akan berangkat menuju ke bandara, berarti karena nginap di situ, berarti Bapak Ibu silahkan mandi ihramnya itu di hotel. Tuh ya. Jadi boleh di rumah kalau langsung dari rumah ke bandara, atau kalau dari hotel ya berarti mandinya di hotel. Paham ya? Jadi mandi ihram. Mandi sebelum melaksanakan ihram. Karena nanti Bapak Ibu niatnya langsung di atas pesawat. Itu yang pertama yang perlu dilakukan seperti itu. Kadang kan ada pengatur itu silahkan katanya mandi di bandara. Itu merepotkan Bapak Ibu kalau di bandara mandi segala, ya puluhan orang mandi ya bagaimanalah, agak sulit. Jadi dibolehkan mandi silahkan di rumah atau di hotel tempat menginap atau tempat berkumpulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk laki-lakinya ya, memakai kain ihram itu umumnya kalau langsung ya, dari rumah umpamanya sudah mandi ihram, kemudian ke bandara pakai pakaian ihram itu kan nggak nyaman. Caranya bagaimana? Caranya mempersiapkan diri, baju ihramnya dibawa ke tas kabin. Ya, syukur-syukur umpamanya pakai tas yang gemblok tuh, yang mudah supaya tidak ribet, dimasukkan ke situ. Ya, jadi persiapannya kalau untuk laki-laki harus membawa kain ihram, bawa bersama kita, maksudnya akan umroh. Kalau laki-laki berarti bapak-bapaknya silahkan bawa ke pesawat, jangan lupa itu. Nah, kemudian untuk laki-lakinya pakaiannya ya diusahakan, karena nanti akan diganti dengan kain ihram di pesawat, diusahakan pakai pakaian yang sesimpel mungkin. Contoh yang namanya sesimpel mungkin. Contoh umpama pakainya celana yang pakai koloran. Kan ada tuh namanya, kalau bahasa saya sehari-hari itu adalah celana pangsi. Umpamanya, saya yang paling gampang, biar gampang melorotinya, tidak pakai sabuk lagi, tidak pakai ikat pinggang lagi, umpamanya. Kemudian diusahakan pakai sendal. Itu yang paling mudah. Kenapa? Karena kan langsung umroh. Ini kita bicara laki-laki terlebih dahulu. Diusahakan pakai sendal, bawa kain ihramnya, kemudian diusahakan pakai celana yang mudah, tidak perlu pakai sabuk. Itu yang paling mudah, biar gampang melorotinnya. Dan diusahakan tidak perlu pakai kaos dalam. Tujuannya nanti pada saat buka baju dan sebagainya itu cepat. Ya, tidak ribet. Nah, berarti untuk yang laki-laki nanti pada saat menjelang 1 jam, kurang lebih 1 jam, pesawatnya itu akan melewati Yalamlam. Karena orang-orang yang langsung ke Mekah ini, ya, niat umrohnya itu pada saat pesawatnya berada di atas Yalamlam. Nah, prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya nanti pada saat 1 jam sebelum nyampe biasanya, pembimbingnya akan memberikan arahan. Bapak Ibu silahkan dipersiapkan, khususnya yang laki-laki. Siap-siap pakaiannya diganti dengan pakaian ihram. Berarti silahkan dipersiapkan. Ya, dipersiapkan memakai kain ihram di atas pesawat. Nah, ada yang bertanya, itu pakai kain ihramnya apakah di toilet apa bagaimana? Tidak. Kalau semuanya masuk ke toilet bagaimana? Toiletnya itu kan kecil. Berarti pakai kain ihramnya
di tempat bapak-bapaknya yang sedang duduk itu. Sambil berdiri, diusahakan sebisanya. Itu ya. Itu yang pertama. Sekarang untuk yang ibu-ibunya. Pada saat ibu-ibu ini atau wanita ini akan berangkat umroh dan langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu, sama. Hanya saja pakaian ihramnya sudah mulai dipakai pada saat berangkat umroh. Pakaian ihramnya itu yang seperti apa, Abah? Kalau untuk wanita, pakaiannya bebas. Mau putih-putih boleh, mau hitam-hitam boleh, mau warna apa saja boleh. Tidak ada larangan kalau untuk wanita. Hanya saja umumnya kalau orang yang melaksanakan umroh atau haji itu putih-putih. Apabila ya, dari biro travelnya ternyata umpamanya ya, harus memakai seragam, ya tidak apa-apa, boleh. Sah hukumnya. Pakai seragam, contoh umpamanya dikasih jaket warna batik atau apa, boleh pakai seperti pakaian biasa. Hanya saja untuk wanita, ya, pada saat akan berihram, nanti pada saat umpama sejam sebelum melewati Yalamlam pesawatnya, diusahakan jangan pakai sarung tangan, karena telapak tangannya harus terlihat. Kemudian, ya, kalau pakai masker, supaya dibuka. Atau kalau pakai cadar juga harus dibuka, karena memang tuntunannya seperti itu. Orang yang mau berihram harus terlihat wajah dan telapak tangannya untuk wanita. Ingat ya, kalau untuk wanita silakan memakai pakaiannya bebas. Pakai celana dalam boleh, pakai dalaman-dalaman boleh. Karena kemarin ada yang tanya, Abah, kalau untuk wanita boleh tidak pakai dalaman? Ya memang, kalau untuk wanita tidak seperti pria. Ya, jadi biasa seperti pakaian biasa. Yang penting untuk pakaian wanita yang pertama ya, tidak menerawang, tidak boleh tipis. Tidak boleh tipis dalam artian kan tubuhnya wanita itu kan aurat. Nah, tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang, tidak boleh ketat. Ya, tidak boleh ya, liuk-liuk tubuhnya itu ya, terlihat. Jadi diusahakan yang longgar dan diusahakan menutup aurat. Itu ya, itu memang pakaian wanita seperti itu. Bukan hanya pada saat akan berihram, hari-hari pun tuntunannya ya seperti itu. Ya, kalau untuk wanita pakai kudungan, pakai ya pakaiannya memang harus syar'i, itu ya. Nah, kita kembali pada saat Bapak Ibu sudah berada di pesawat. Kalau untuk ibu-ibunya kan tenang-tenang saja. Karena kan tadi yang penting jangan pakai sarung tangan, jangan pakai penutup wajah. Itu ya. Nah, pada saat sudah siap semua, 15 menit sebelum melewati Yalamlam, diusahakan sudah bisa niat. Karena kalau yang namanya pesawat itu kan kecepatannya luar biasa. Lebih baik 15 menit sebelum melewati sudah boleh niat. Jadi nanti pada saat mengucapkan sudah set, ya jangan sampai kelewat. Lebih baik kuranglah kalau bahasa mudah dipahaminya daripada kelewatan. Karena untuk memposisikan pesawat berada tepat di situ, kita kan tidak tahu kecepatannya luar biasa kalau pesawat itu. Ya, jadi kurang lebih 15 menit sebelum dia berada di itu apa namanya? Yalamlam, boleh ya, diperbolehkan langsung saja niat. Dan untuk niatnya ini Bapak Ibu, tuntunannya itu tidak berjamaah. Karena yang namanya ibadah umroh ini bukan ibadah yang memang berjamaah. Harus dipimpin, harus begini, harus begini. Tidak. Ibadah umroh ini merupakan ibadah masing-masing. Hanya saja karena di dalam perjalanan ibadah umroh ini ada pembimbingnya, ada pemimpinnya. Beliau inilah yang mengingatkan saja. Beda dengan sholat berjamaah. Kalau sholat, kalau imamnya takbir, ya kita makmumnya takbir. Tapi kalau ibadah umroh ini, pembimbing itu hanya mengarahkan saja. Ya, terutama bagi Bapak Ibu, mungkin kan tidak semua bisa. Nah, itu tugas dan kewajiban beliau ini mengarahkan. Ya. Nah, adapun Bapak Ibu yang sudah paham, yang sudah bisa, afdolnya sendiri. Caranya bagaimana, Pak? Caranya, perhatikan di layar. Kan kalau di pesawat itu, pada saat
Bapak Ibu duduk, bisa terlihat pesawat ini berada di mana. Kalau di situ ternyata bisa dilihat, ini posisinya berada di atas Yalamlam umpamanya, ya boleh langsung niatkan. Ya. Intinya 15 menit sebelum pesawat itu berada di Yalamlam, diusahakan sudah siap, standby. Itu yang bagus. Ya. Pada saat 15 menit, itu biasanya cepat sekali. Perhatikan, ya. Kalau pada saat dia langsung nyampe, ketahuan di situ, di atas Yalamlam, silahkan langsung niatkan di dalam hatinya, ya Allah, ya, saat ini saya akan melaksanakan ibadah umroh. Beri saya pengampunan dan pahala, ya Allah. Hatinya supaya berbicara hatinya. Ya, itu namanya niat. Ya. Niat itu adanya di dalam hati. Niatkan karena Allah. Yang namanya niat karena Allah itu adalah seseorang yang ibadah, tapi di hatinya tuh mengharap. Contoh yang namanya mengharap itu mengharapkan pengampunan kepada Allah, mengharapkan pahala, ya, mengharap terhindar dari siksanya Allah. Itu namanya karena Allah. Ya. Abah singkat. Ya, supaya paham, sekali lagi, niatkan dulu di dalam hatinya, ya, sebelum pesawat itu berada di, mana itu? Berada di pas tepat, Yalamlam, niatkan dulu hatinya. Ya Allah, saya akan melaksanakan ibadah umroh. Ya, ampuni dosa saya, berilah pahala kepada saya, ya Allah. Dan berilah kepada saya umroh yang mabrur, ya Allah. Hatinya itu supaya niat. Setelah hatinya niat gerentes, atau berbicara, tancapkan dalam hati niatnya, kemudian ucapkan. Pada saat pesawat berada di atas Yalamlam, lafadzkan labbaik Allahumma umrotan. Itu tuntunannya seperti itu. Mudah. Ya, ulangi labbaik Allahumma umrotan. Ya. Artinya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi tidak perlu diucapkan itunya. Tidak perlu, ya Allah, aku datang memenuhi, tidak. Yang perlu diucapkan tadi, labbaik Allahumma umrotan. Ya, setelah itu ya sudah, berarti sudah niat. Karena untuk haji dan umroh, ya khusus ya, niatnya di dalam hati, hanya saja ada ucapannya, harus itu memang tuntunannya. Karena ada yang nanya, Abah, ya, niatnya diucapkan apa tidak diucapkan kalau untuk umroh dan haji ini? Tuntunannya seperti itu. Hatinya supaya niat karena Allah, kemudian ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Kenapa kau ucapannya seperti itu? Kan Bapak Ibu dipanggil. Dipanggil oleh Allah untuk umroh. Berarti menjawab, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu ya. Nah, tidak perlu nunggu pembimbingnya, tidak perlu. Itu yang afdol. Ya. Kalau sudah mengucapkan sendiri seperti itu, lanjut dengan membaca talbiyah. Ya, bacaannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus diulang-ulang. Kalau laki-laki tuntunannya sedikit tegas. Tapi karena berhubung di pesawat, ya secukupnya saja. Begitu juga dengan wanitanya. Tuntunannya kalau untuk wanita, lirih saja, lirih. Ya. Karena suaranya wanita itu merupakan aurat. Jadi cukup lirih saja. Silahkan diulang-ulang. Tuntunannya orang yang membaca talbiyah saat berihram, membaca talbiyahnya sampai mana? Sampai masuk ke Masjidil Haram. Tapi kan yang namanya manusia kan capek. Kalau sudah capek ya sudah selesai. Nanti kalau sudah kuat lagi, sudah umpamanya ngantuknya hilang, silahkan diulang lagi. Itu tuntunannya, ya, membaca talbiyah. Terus sampai mana? Sampai nanti tuh pada saat umpamanya turun di Jeddah pesawatnya. Ya, setelah turun di Jeddah biasanya kan diperiksa surat-suratnya dan lain sebagainya. Itu aslinya boleh terus membaca talbiyah. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan dituntun oleh mutawibnya. Kalau mutawibnya itu biasanya ada dua. Ada yang mutawib itu langsung membimbing dari Indonesia, ada juga nanti ketemunya di Jeddah. Jadi yang membawa Bapak Ibu namanya tour leader. Yang pada saat berada di pesawat. Nah, nanti pada saat di Jeddah biasanya akan disambut oleh mutawibnya. Nah, mutawib ini adalah petunjuk arah. Nanti yang membimbing kita dalam
beribadahnya di sana, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Beliau ini sebagai penunjuk-penunjuk arahnya, ya nanti membantu Bapak Ibu untuk kelancarannya. Ya, silahkan Bapak Ibu setelah beres di Bandara Jeddah itu menuju kemana? Menuju ke Mekah. Naik bis biasanya. Setelah sampai di Mekah, Bapak Ibu insya Allah nanti nginep di hotel yang sudah ditentukan. Selang beberapa lama, biasanya mutawifnya akan memberikan arahan, Bapak Ibu kalau sudah selesai istirahatnya, silakan berkumpul di lobi untuk meneruskan ya, tahapan berikutnya, yaitu berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i dan tahalul. Itu ya. Nah, di sini saya mengingatkan, pada saat Bapak Ibu berada di hotel, di Mekah nih, kita bicara di Mekah, usahakan pertama, ya, Bapak Ibu selalu ingat sedang berihram. Orang yang berihram itu, ya, memiliki larangan-larangan. Di antaranya, yang pertama, ya, untuk laki dan perempuan dilarang memotong kuku, dilarang mencabut rambut di seluruh badan, ya, dilarang berantem, ya, dilarang bicara-bicara porno, ya. Ada beberapa larangan-larangan yang sering Abah sampaikan. Kita singkat saja. Intinya, pada saat berada di hotel itu, Bapak Ibu supaya bisa menjaga dan menjauhi larangan-larangan berihram. Ya, tidak boleh dilanggar. Kalau suami istri, ini umpamanya satu kamar, bagaimana Abah? Caranya kalau mau ke toilet, diusahakan buka pakaiannya nih, umpama istrinya nih mau ke toilet, ya, mau apa umpamanya, ya silahkan boleh, tapi diusahakan buka bajunya, apanya semuanya di kamar mandi. Walaupun suami istri itu. Begitu juga dengan bapak-bapaknya, aduh saya ini mau pipis, bagaimana? Silahkan pakai pakaian ihramnya, langsung bawa ke kamar mandi. Bukan di situ, silahkan mau pipis, mau apa, kemudian setelah itu pakai lagi. Keluar seperti biasa lagi. Ingat, untuk laki-lakinya, karena sedang berihram, tidak boleh pakaian ihramnya diganti dengan pakaian lain. Ingat itu ya. Karena tempo hari, ada beberapa orang laki-laki pada saat berada di hotel di Mekah dalam keadaan ihram, mutawifnya itu memberikan arahan, silahkan istirahat sebentar, terus kemudian ke tempat makan untuk makan. Tiba-tiba pakaian ihramnya diganti dengan baju batik. Ada yang pakai peci, yang pakai baju koko. Nah ini salah. Ini melanggar, kena dam. Nah dengan adanya arahan-arahan dari Abah ini, justru kalau yang namanya ibadah ini Bapak Ibu, ya harus tahu ilmunya dulu. Sayang puluhan juta, nantinya sia-sia kalau tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya. Ingat ya, sedang berihram. Khusus untuk laki-lakinya pakaian ihramnya itu tidak boleh diganti dengan pakaian yang lain, kecuali umpamanya merasa terkena najis, ya silahkan diganti boleh, tapi dengan kain ihram lagi, tidak boleh pakai pakaian yang lain. Nah untuk itu saya juga mengingatkan untuk yang laki-laki diusahakan supaya mendobel kain ihramnya. Kalau Abah itu biasanya bawa 3 lembar. Dikhawatirkan pakaian bawahnya terkena najis, diganti pakai yang baru. Boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dipakai celana. Tidak boleh. Untuk laki-laki ya, saya ingatkan seperti itu. Nah kemudian kita singkat. Setelah Bapak Ibu istirahat sebentar, makan dan sebagainya, kemudian Bapak Ibu akan berkumpul di depan lobi, dipimpin oleh mutawifnya, menuju kemana? Menuju ke masjid. Tapi ingat, pada saat Bapak Ibu sudah siap, ya, siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya, Abah mengingatkan, silahkan jangan lupa berwudu, ya. Karena apa? Karena akan menuju masjid, akan melaksanakan tawaf. Hukumnya itu wajib punya wudu. Nanti mutawifnya akan memimpin di depan dengan cara berjalan kaki, ya, sambil membaca talbiyah. Silahkan Bapak Ibu bertalbiyah, mau mengikuti mutawifnya boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Afdolnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti pada saat sudah sampai di pintu gerbang,
insya Allah nanti Bapak Ibu akan diberikan arahan-arahan. Nah, hanya saja jangan lupa Bapak Ibu pada saat diberikan arahan-arahan silahkan bertanya. Contoh, misalnya umpamanya tersesat, ya, perhatikan apa di situ, misalnya dekat apa. Contoh umpamanya ya, untuk sebagai petunjuk itu di mana-mana itu biasanya kan kalau di pertama kali di pelataran halaman Masjidil Haram itu tersedia yang namanya tulisan WC, ada WC 4, WC 8, WC 3 umpamanya. Bisa itu menjadi patokan kalau tersesat ke situ umpamanya. Ya, tanyakan di mana kalau umpama tersesat saya harus kemana umpamanya ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti ikuti rombongan masuk ke masjid. Pada saat masuk masjid silahkan ya, yang namanya sendalnya itu dimasukkan kemana, ke tas boleh. Silahkan dimasukkan ke tas, kemudian Bapak Ibu masuk ke masjid, baca doa, masuk masjidnya. Kemarin itu ada yang nanya, Abah apakah boleh yang namanya sandal itu dimasukkan ke tas, kemudian dibawa ke masjid tawaf? Boleh. Ya, tempo hari saya sudah jelas-jelaskan. Silahkan, tidak apa-apa. Nah, setelah itu, Bapak Ibu dalam beberapa langkah, insya Allah akan melihat Ka'bah. Ya, setelah masuk, kemudian beberapa langkah akan terlihat di tengah-tengah masjid itu ada Ka'bah bentuknya persegi 4. Warnanya hitam. Pada saat melihat seperti itu, silahkan langsung baca doanya. Doa melihat Ka'bah. Allahumma jid baitaka hada tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa biran wa mahabatan. Kalau hafal. Kalau tidak hafal bagaimana, Abah? Pandang saja boleh. Niatkan di dalam hatinya ingin mendapatkan rahmat. Dalam hadis dijelaskan bagi yang memandang Ka'bah akan mendapatkan 20 rahmat. Kalau bisa memandang sambil membaca doa itu lebih afdol. Tapi kalau tidak bisa silahkan pandang saja boleh. Sambil niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, setelah Bapak Ibu melihat Ka'bah, sambil berjalan, silahkan Bapak Ibu nanti turun ke pelataran Ka'bah. Nanti pada saat di pelataran Ka'bah, mutawifnya ya, akan mengarahkan supaya berbaris. Nah, pada saat itulah jangan lupa Bapak Ibu tanyakan ke mutawifnya, Pak, di mana letak tempat berwudu kalau batal wudunya? Itu ya, karena dikhawatirkan pada saat tawaf itu batal wudunya. Sedangkan mutawifnya tuh kan ngatur bukan 1-2 orang, banyak. Itu bagaimana kalau misalnya salah satu batal? Tanyakan. Tunjukkan, minta petunjuk di mana tempat berwudunya. Kata Abah Jojo, katanya ada tidak jauh. Gitu saja, boleh tanyakan. Jangan lupa ya. Nah, setelah mendapat petunjuk dari mutawifnya, Abah mengingatkan untuk laki-laki nih, pakaian ihramnya supaya bagian atasnya dirubah. Tadinya kan, makanya pundaknya tertutup tuh dua-duanya. Kalau pada saat mau tawaf, ya, ini kan kita bicara sedang melaksanakan umroh. Pundak yang kiri tertutup, yang kanan supaya terbuka atau terlihat. Ya, perhatikan ya. Ingat, yang kiri tertutup, yang kanan yang terlihat atau terbuka. Sebelum melaksanakan tawaf. Karena biasanya mutawifnya juga, ya, karena ngatur bukan 1-2 orang, terkadang suka lupa. Jadi supaya mandiri, jangan apa-apa tergantung sama mutawifnya. Jangan. Ya. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu sudah siap, mutawifnya di depan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berjalan, ya, perhatikan sebelah kanan atas. Ingat, nengok ke sebelah kanan atas, cari yang namanya neon warna hijau. Nempel jauh ada, tinggi. Itu merupakan ancer-ancer lurusnya dengan Hajar Aswad. Nah, kemudian setelah nengok ke atas sebelah kanan, ini sambil berjalan. Karena kan nggak langsung ujug-ujug berada di lurus dengan Hajar Aswad. Biasanya dari jauh dulu ikut barisan dulu. Nah, pada saat sambil berjalan itu tengok ke atas kanan dan tengok ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada Ka'bah. Perhatikan ada sudutnya yang dikerumuni oleh banyak orang. Nah, itu yang sedang dikerumuni banyak orang itu namanya Hajar Aswad. Hanya perhatikan pojoknya saja. Nah, sudutnya. Nah, posisikan Bapak Ibu nanti pada prakteknya, ya,
Pada saat mutawifnya itu paling depan mengangkat tangan untuk isyarah, Bapak Ibu yang belakang jangan ikut dulu. Tunggu sampai badan Bapak Ibu sejajar dengan Hajar Aswad. Sejajarkan dulu dengan neon itu sebagai tanda saja, tapi tetap sejajarkan ya ke Hajar Aswad itu. Neon itu hanya ancer-ancer saja maksudnya. Ya. Nah, posisikan badannya menghadap ke Ka'bah. Luruskan di pojok Hajar Aswad itu, luruskan badan kita, kemudian angkat tangan kanan. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Dipahami ya? Atau bagaimana Abah? Ada bacaan lain? Boleh. Ada dalam hadis itu jelaskan membaca takbir. Angkat tangan kanan, Allahu Akbar. Itu juga boleh. Ya. Bismillahi wallahu akbar. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Pada saat Bapak Ibu sudah, silahkan berjalan. Berjalan sambil berzikir. Zikirnya apa yang sesuai dengan tuntunan dalam hadis? Ada dijelaskan dalam hadis itu, zikir pada saat seseorang itu tawaf, bacaannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Insya Allah itu mudah Bapak Ibu. Silahkan diulang-ulang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ucapkan lirih Bapak Ibu. Zikir itu lirih, nggak teriak-teriak. Karena ada orang-orang itu, ya, mungkin baru pertama kali dan belum memahami tata cara umroh. Zikir teriak-teriak. Nah, itu tidak ada tuntunannya Bapak Ibu. Allah itu maha mendengar. Dan tuntunannya orang berzikir itu ya, cukup terdengar lirih, terdengar oleh diri kita. Kalau kita teriak-teriak, yang lain juga mau ibadah, mau berzikir, mengganggu orang lain. Nah, untuk itu, berkali-kali Abah ini mengingatkan, orang yang umroh itu jangan berpatokan kepada mutawifnya, harus bisa mandiri. Baik itu bacaan doa-doanya, maupun hal-hal yang lainnya. Itu ya. Nanti kan mutawifnya itu kan di depan. Bapak Ibu umpama bagian belakang, bagaimana mau mendengar? Nah, untuk itu, di sini Abah akan berikan tuntunannya, cukup membaca apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus diulang-ulang. Sambil melangkah nanti melewati yang namanya Maqam Ibrahim. Kemudian terus akan mengelilingi yang namanya Hijr Ismail. Setelah mengelilingi Hijr Ismail terus, nanti akan ketemu juga orang-orang yang sedang berusaha mengusap rukun Yamani atau rukun Yaman. Ya. Ciri-cirinya orang itu sedang berkumpul di situ, di pojok itu. Dan ciri-cirinya pojoknya itu batu, ya. Ka'bahnya itu terlihat. Nah, itu yang namanya ya, rukun Yaman. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah sejajar dengan rukun Yaman badannya, tidak perlu isyarah. Yang isyarah itu hanya berada pada saat posisi di Hajar Aswad saja. Tapi tuntunannya pada saat sudah sejajar dengan rukun Yaman, silahkan zikirnya itu diganti dengan doa. Dalam hadis dijelaskan, Nabi memberikan contoh namanya doa sapu jagad. Kalau di Indonesia terkenalnya doa sapu jagad. Bagaimana ucapannya Abah? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang paling mudah. Abah kasih yang paling gampang. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan diulang-ulang juga. Sampai mana? Sampai Hajar Aswad. Kalau sudah sampai Hajar Aswad, kembali luruskan badannya, angkat tangannya isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dicium-cium, tidak perlu. Kan ada orang terus sampai begini, berulang-ulang, tidak perlu. Tuntunannya isyarah, angkat tangannya, kemudian ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau isyarah, ucapkan Allahu Akbar.
Kenapa harus isyarah? Karena posisinya kita tidak bisa mengusap itu. Tidak bisa mengusap apa namanya? Hajar Aswad. Karena kan posisinya tidak mungkin banyak orang. Nah, untuk itu boleh tuntunannya kalau kita tidak bisa mengusap Hajar Aswad, cukup isyarah saja. Itu ya. Nah, setelah itu apa? Lakukan 7 putaran sampai selesai. Setelah 7 putaran selesai, nanti motaifnya akan mengarahkan Bapak Ibu menuju ke belakang makom Ibrahim. Sesampainya di belakang makom Ibrahim, silahkan membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattakhidhu min maqami Ibrahima musholla. Kalau hafal. Kalau tidak hafal ya sudah, tidak apa-apa. Tuntunannya memang membaca itu. Kemarin katanya ada yang nanya ke Abah, itu kan maksudnya penjelasannya. Iya betul. Makanya silahkan belajar di hadisnya. Hadisnya itu Nabi mempraktekkan seperti itu tuntunannya. Dibaca. Ya, wattakhidhu min maqami Ibrahima musholla. Setelah membaca itu, silahkan bersiap-siap untuk sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa, Abah? Namanya sholat setelah tawaf. Kalau mau dinamain, hasilnya tidak ada namanya. Hanya prakteknya tuntunannya setelah tawaf disuruh sholat. Sholatnya di belakang makom Ibrahim. Kemudian ya, dinamakan sholat setelah tawaf. Ya boleh, silahkan. Atau sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim boleh. Itu hanya penamaan saja. Niatnya bagaimana, Abah? Niatnya cukup di dalam hati saja. Niatkan saya akan sholat 2 rakaat karena Allah. Sudah cukup. Tidak ada bacaan lain. Nabi tidak memberikan arahan-arahan ya, harus membaca ini karena namanya sholat ini, akhirnya baca ini. Tidak ada. Yang ada diperintahkan setelah sholat, setelah tawaf 7 putaran, silahkan menuju kemana? Tuntunannya yaitu ke belakang makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Kita diberi tuntunan sholat, ya sholat. Tapi jangan lupa, niatkan di dalam hatinya. Akan melaksanakan sholat karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Hatinya supaya niat, supaya gerentes. Itu yang namanya niat karena Allah. Pada saat sudah niat di dalam hati, ingin melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah, silahkan langsung takbir. Allahu Akbar. Mudah Bapak Ibu, tuntunan Nabi itu mudah. Ya. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Dalam hadis dijelaskan tuntunannya, rakaat pertama silahkan setelah takbir, takbiratul ihram, baca ya, doa iftitahnya. Kemudian baca surat Al-Fatihahnya. Kemudian membaca surat Al-Kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Setelah dapat 2 rakaat kan salam. Ya. Setelah salam ada tuntunannya, Nabi memberikan arahan. Kalau hafal, silakan membaca doa Nabi Adam. Keutamaannya dijelaskan oleh Nabi, orang yang setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian membaca doa Nabi Adam, yang pertama, Allah akan mengabulkan doa-doanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, Allah akan ya, menghilangkan kesusahan besar dan susah kecilnya. Kemudian Allah akan memberikan keuntungan bagi orang yang memiliki usaha atau perdagangan. Allah akan berada di situ. Ya. Kemudian Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan dunianya. Dunia itu datang dengan sendirinya kepadanya dengan mudah. Ya. Walaupun dia tidak minta, Allah akan berikan. Itu keutamaan doa Nabi Adam. Kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh doa sebisanya. Setelah selesai berdoa dan lain sebagainya, silahkan menuju ke tempat galon-galon ada air minum. Boleh di situ, karena kan capek lelah. Kemudian silahkan minum air jam-jam. Caranya bagaimana, Abah? Caranya berdiri. Posisinya berdiri nih ya. Kita bicara tuntunan Nabi pada saat itu, Nabi berdiri posisinya. Ikuti. Ya. Posisinya berdiri menghadap ke Ka'bah. Kemudian sebelum minum, niatkan di dalam hatinya ingin apa? Tidak diucapkan. Niat itu adanya dalam hati. Niatkan dulu. Ya Allah, saya ingin sehat, ingin sembuh, ya Allah, umpamanya. Kemudian setelah itu, ya, barangkali ini Bapak Ibu hafal doanya, boleh baca doa. Ya. Baca doa apa? Minum air jam-jam. Kalau hafal, kalau tidak hafal ya sudah, silahkan niatkan untuk apa? Supaya sehat, supaya sembuh, supaya apa, umpamanya boleh.
Cara minumnya bagaimana, Abah? Caranya, bismillah minum. Jangan dihabiskan tuh. Minum, dua kali, ketiga kali habiskan. Kemudian setelah ketiga kali habiskan, membaca Alhamdulillah. Itu tuntunan hadisnya seperti itu. Setelah selesai, nanti ketua rombongannya atau mutaifnya akan membimbing ke tempat sa'i, ya, Safa Marwah. Silakan pada saat sampai di Bukit Safa, silahkan Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalau hafal. Kalau tidak hafal ya tidak apa-apa, boleh. Silahkan Bapak Ibu menanjak, menaiki bukit. Silahkan menghadap ke Ka'bah. Kemudian membaca bacaan, ada tuntunannya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali. Setelah itu boleh berdoa. Ya, diulangi tadi ya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak perlu ngangkat tangan. Menghadap saja ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu nih 3 kali udah diulangi, silahkan berdoa. Doanya bebas boleh. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Ya. Umpama ingin mengikuti ada tuntunan dalam hadis yang lain tapi terlalu panjang. Di sini apa yang paling mudah saja. Ya. Setelah selesai begitu, biasanya mutaifnya akan menuntun Bapak Ibu menuruni Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Di tengah perjalanan kurang lebih sekitar 200 meter, Bapak Ibu akan melihat ya, tanda yang namanya lampu hijau. Untuk laki-lakinya, sunahnya ngincik, lari-lari kecil pada saat melewati, tadi apa? Melewati yang namanya lampu neon itu loh, tanda. Pada saat Bapak Ibu dari Bukit Safa turun, kemudian baca apa, Abah? Berzikir. Boleh zikir yang tadi pada saat tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Tidak teriak-teriak, tidak perlu kencang-kencang. Mengganggu orang lain. Ingat ya, tuntunannya seperti itu. Cukup lirih saja. Namanya berzikir. Kalau orang yang berzikir itu lirih, tuntunannya seperti itu. Diulang-ulang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Terus, sampai menuju ke tanda neon warna hijau. Perempuan atau wanita tidak perlu lari-lari kecil, yang sunahnya itu tuntunannya laki-laki. Ya, laki-laki saja. Bacanya apa, Abah? Bacanya ada yang pendek. Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Terus diulang-ulang. Sampai melewati neon yang tanda warna hijau itu. Rabbighfirli warham wa antal azul akram. Itu yang paling pendek, yang paling mudah. Apa saya tidak hafal? Ya sudah, hafalnya apa? Doa sapu jagat juga boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Silahkan. Kalau tidak hafal. Karena tidak ada doa yang wajib pada saat orang itu sedang melaksanakan sa'i. Ya. Hanya saja tuntunannya pada saat pelaksanaan sa'i sambil berjalan, ya, silahkan ada baiknya untuk berzikir. Kemudian pada saat berada di tadi, ya, tanda neon warna hijau, silahkan berdoa, boleh di situ, ya. Kemudian setelah melewati neon warna hijau, Bapak Ibu berjalan seperti biasa lagi, berzikir lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Tidak perlu kencang-kencang, tidak perlu sambil keras-keras. Ya, ingat ya. Kalau ada orang yang seperti itu, ya sudah, biarkan, jangan ikut-ikutan. Berarti dia belum memahami itu. Ya. Nah, pada saat sampai di Bukit Marwah, kembali dibaca, ya, tadi ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian silahkan menaiki Bukit Marwah. Kemudian silahkan menghadap ke Ka'bah. Abah kan terhalang, tidak terlihat, ikuti saja orang-orang. Orang-orang itu kan menghadapnya ke Ka'bah, dan biasanya supaya Bapak Ibu tepat lurus dengan Ka'bah, perhatikan saja ubin atau tehel yang ada di lantai. Itu semuanya menghadap ke Ka'bah.
lurus ke Ka'bah. Itu ya, tandanya itu lihat ke bawah ke lantai. Nah, pada saat menghadap ke Ka'bah, ucapannya sama atau doanya sama atau dzikirnya sama, Pak, dengan pada saat berada di Bukit Sofa, menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu silakan berdoa. Ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Minta umpamanya anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang punya anak gadis yang belum nikah, doakan supaya mendapatkan jodoh, ya, orang yang seiman, yang paham agama, yang kaya, yang barokah, yang belum punya anak, ya silahkan barangkali yang belum punya keturunan doakan, ya yang baik-baik. Setelah itu silahkan menuruni Bukit Marwah. Dzikir sama dengan yang awal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sesampainya di tanda neon warna hijau, ya, tuntunannya laki-laki ngincik sambil baca yang tadi. Ya, kalau wanita cukup berjalan seperti biasa, bacaannya sama, Rabbighfirli warham wa antal azizul akram. Abah, kalau di buku doa kok panjang? Boleh, kalau hafal boleh. Ya. Kalau tidak hafal, yang Abah berikan juga boleh. Kalau tidak hafal juga, ya sudah, hafalnya apa? Hafalnya umpama tadi doa, sapu jagat, boleh, silahkan. Ya. Nah, setelah melewati lampu warna hijau, lanjutkan dengan berzikir yang sama. Terus berjalan sampailah di bukit yang awal, yaitu Bukit Sofa. Nah, pada saat Bapak Ibu, dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah, berarti dapat 1 perjalanan sa'i. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, berarti dapat 2. Terus, lakukan sampai 7 perjalanan, nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Setelah sampai yang terakhir di Bukit Marwah, tuntunannya yaitu tahallul, berarti sudah selesai nih. Ditutup dengan apa tadi rangkaian tahallul? Caranya bagaimana? Caranya memotong rambut di situ. Diusahakan Bapak Ibu membawa gunting sendiri. Ya, kalau tidak ada berarti pinjam ke temannya. Ya. Kemudian suaminya rambutnya minta dipotongkan ke istrinya boleh. Atau umpamanya ya, sesama temannya boleh. Itu ya. Nah, setelah itu berarti selesai rangkaian ibadah umrohnya. Tinggal pulang. Besok-besoknya yang ingin mengumrohkan keluarganya, maksudnya ingin membadalkan, kalau punya orang tua yang sudah meninggal, boleh, silakan. Ya, nanti minta bimbingan dari kemutawifnya. Ya. Nanti pada saat bapak-bapaknya, ya, setelah menyelesaikan rangkaian semua ibadah umroh, baik itu umroh yang pertama, umpama, kemudian besoknya mengumrohkan keluarganya, sudah tidak ada lagi yang akan diumrohkan, Abah menyarankan supaya setelah potong rambut biasa itu, supaya dibotakin rambutnya. Akan mendapatkan doa pengampunan dari Nabi. Nabinya akan minta pengampunan kepada Allah untuk orang yang cukur botak itu. Ya, itu lebih afdolnya seperti itu. Ya, walaupun cukur biasa juga akan mendapatkan doa yang sama. Hanya saja, ya, afdolnya cukur sampai pelontos, sampai botak. Boleh dicukur sendiri. Pelontosnya di hotel boleh. Boleh umpamanya ke salon, bayarnya insya Allah 10 real. Ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang umrohnya langsung ke Mekah. Ya, langsung ke Mekah, karena berbeda tata caranya. Ya, pada saat seseorang itu umpama ke Madinah terlebih dahulu, mikotnya saja yang berbeda. Mikotnya itu kalau Bapak Ibu ke Madinah terlebih dahulu berarti di Bir Ali, Masjid Bir Ali yang ada di daerah Dzul Hulaifah. Ya. Apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Ya, bisa ke Instagram. Nama Instagramnya Abah Jojo Umroh. Kalau mau di kolom komentar juga silahkan. Ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.